Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmani Hidayah dengan NIM 1058411000822. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan saya, yaitu pengujian sistem black box testing aplikasi e-commerce Grab. Adapun latar belakangnya yaitu Grab telah menjadi salah satu aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, menawarkan berbagai layanan melalui transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, hingga layanan keuangan. Dengan ekosistem layanan yang luas dan jumlah pengguna yang masih keandalan dan kualitas aplikasi Grab sangatlah krusial. Pengujian sistem, khususnya black box testing, adalah metode yang efektif untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur internal kode. Adapun tinjauan pustakanya yaitu pertama, konsep aplikasi super atau super app, yaitu platform mobile tunggal yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti transportasi, keuangan, belanja, pesan antar makanan untuk konsisten ya digital komprehensif. Kedua, yaitu pengujian perangkat lunak atau software testing, yaitu proses esensial dalam DCLC untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem, mengidentifikasi cacat, dan memverifikasi pemenuhan persyaratan perangkat lunak. Ketiga, yaitu black box testing, yaitu metode pengujian yang tidak memerlukan pengetahuan tentang struktur internal, implementasi kode, dan desain sistem, fokus pada fungsionalitas dari sudut pandang pengguna. Keempat, yaitu aplikasi mobile dan spesifik Grab, yaitu pengujian aplikasi mobile memiliki karakteristik unik yang membedakan dari aplikasi desktop dan web tradisional dengan tantangan khusus pada platform Grab. Adapun metodologi pengujian, yaitu ada 4, yaitu perancangan pengujian, pelaksanaan pengujian, perancangan skenario pengujian atau test case design, dan pelaporan analisis hasil. Oke, untuk pelaporan pengujian mungkin kita bisa lihat dari laporan saya, karena jika kita lihat dari PPT itu cuman hanya poinnya saja. Tuh di mana metodologi pengujian. Di sini itu perancangan pengujian. Yang pertama, terdapat identifikasi ruang lingkup, yaitu dia akan menentukan fitur-fitur kunci aplikasi Grab. Kedua, yaitu penetapan tujuan. Dia akan merumuskan tujuan pengujian. Selanjutnya, pemilihan metodologi dan teknik, yaitu pemilihan black box testing sebagai metode utama dan teknik spesifik. D, yaitu identifikasi tes Error Common, yaitu menentukan spesifikasi perangkat keras. E, yaitu persiapan data uji, yaitu dia akan menyiapkan akun pengguna Grab. Selanjutnya yaitu perancangan skenario pengujian atau test case design, yaitu dia yang pertama pengembangan test case design, dia merancang test case yang eksplisit dan sistematis. Kedua yaitu penerapan teknik black box. Dia menetapkan equivalence partition untuk mengelompokkan input data. Ketiga yaitu perancangan skenario positif dan negatif. Ini mencangkup test case untuk jalur sukses atau happy path dan juga test case untuk menguji penanganan error. Ketiga yaitu pelaksanaan pengujian.
Yang pertama, eksekusi manual, di mana dia akan melakukan eksekusi setiap tes case secara manual. Eh, B. Pencatatan detail, di mana dia akan mencatat setiap langkah yang dilakukan dan di input yang diberikan. C. Menverifikasi hasil, atau dia akan membandingkan hasil aktual yang eh, observasi dengan harapan yang telah ditentukan. D. Yaitu dokumentasi defect, di mana jika ditemukan defect atau anomali status file, dia akan mencatat detail error serta men-screenshot yang relevan dan mendokumentasikan langkah-langkahnya. Pelaporan dan analisis hasil. Nah, pertama yaitu kompilasi hasil, di mana dia akan mengumpulkan semua data hasil pengujian. Eh, Kedua yaitu analisis temuan. Dia akan menganalisis data hasil pengujian untuk mengidentifikasi tren kinerja aplikasi. Selanjutnya yaitu menyusun kesimpulan, di mana dia akan merumuskan kesimpulan umum mengenai kualitas fungsionalitas aplikasi berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya yaitu pemberian rekomendasi, di mana akan menyajikan rekomendasi perbaikan yang spesifik, struktur, dan dapat ditindaklanjuti. Oke, itulah metodologi pengujian di laporan saya. Selanjutnya ada analisis perancangan, di mana yang pertamanya itu analisis kebutuhan fungsionalitas aplikasi Grab. Yang pertama, layanan transportasi atau Grab Bite atau Grab Car. Dua, layanan pesan antar makanan atau Grab Food. Ketiga, layanan pembayaran atau Grab Pay. Keempat, manajemen akun. Kelima, layanan pendukung. Adapun perancangan sistem atau conceptual design, yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini, diagramnya kita bisa lihat di laporan saya. Use case diagram pada aktor. Nah, seperti inilah bentuk diagram aktornya. Use case diagram struktur aktor. Selanjutnya, ini dibawa keterangannya, karena dalam video ini tidak bisa menjelaskan secara detail, maka mungkin laporan saya akan share juga. Oke, selanjutnya yaitu use case fungsionalitas. Nah, dia strukturnya seperti ini. Oke, ini keterangannya. Oke, adapun kelas diagram. Kelas utamanya seperti ini. Kelas diagramnya. Itu kelas utama. Ini keterangan. Terus ini hubungan antar kelas. Asosiasi, agregasi, komposisi, generalisasi, spesialisasi. Ini adalah gambar kelas diagram hubungan antara kelas. Oke. Keterangannya. Oke, selanjutnya analisis pengujian dari skenario pengujian dan hasil. Tabel skenario pengujian. Oke, untuk tabel skenario pengujiannya di sini saya ada
pendaftaran logging, layanan transportasi atau Grab Bike atau Grab Car. Selanjutnya ada layanan pesan antar makanan atau GrabFood, pembayaran dan promo, dan penanganan kesalahan dan umum. Oke, selanjutnya analisis pengujian, di mana pendaftaran dan logging dia akan berjalan lancar, error ditangani jelas, sistem aman. Selanjutnya transportasi, yaitu responsif dan stabil, semua fitur berjalan baik. GrabFood, yaitu fungsi utama oke. Tiap pop konfirmasi pemesanan ganda kadang tidak muncul. Selanjutnya pembayaran dan promo, yaitu fitur fungsi tapi pesan error, promo kurang informatif. Dan kesalahan dan umum, yaitu tangguh tapi validasi input kurang user friendly. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, dari pengujian black box yang telah saya uji, telah ditemukan pada aplikasi Grab dengan total 23 skenario. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Grab secara umum menunjukkan skalabilitas dan fungsionalitas yang sangat baik dan menyediakan berbagai layanan. Dari keseluruhan skenario yang diuji, ada 20 skenario berhasil lulus atau pas, menunjukkan presentasi kelulusan sekitar 87% dan 3 skenario gagal. Jadi mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat dari diagramnya. Skenario lulus yang sangat tinggi karena kelulusannya 20 skenario. Sedangkan skenario tidak lulus hanya ada 3, makanya dia kecil. Oke, mungkin itu penjelasan dan pemaparan saya dari laporan saya. Mungkin itu saja dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.